Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Oke sob, kita langsung ke episode 3 aja ya. Kini Dewa Sasin akhirnya diserang oleh dua arwah jahat yang telah bersembunyi di istana surga. Arwah jahat yang kekuatannya luar biasa, yang menyerang Dewa Sasin dari belakang adalah pemimpin para arwah jahat atau satria kegelapan yang berada di istana surga. Dewa Sasin pun kini benar-benar tak mampu bergerak. Dan arwah jahat yang tadi sudah dilumpuhkan Dewa Sasin kini balik menyerang karena mendapat bantuan dari pimpinannya. Arwah itu pun hendak membunuh Dewa Sasin. Dia mengeluarkan serangan yang sangat kuat dan cepat. Dan tiba-tiba saja serangannya terhenti sebelum menyentuh tubuh Dewa Sasin. Dan dari dalam tubuh Dewa Sasin keluar tangan yang menghentikan serangan tersebut. Ternyata tangan yang keluar dari dalam tubuh Dewa Sasin itu adalah jurus tangan 1000 milik Dewa Sasin sendiri. Kini dua arwah jahat itu pun terkena jurus tangan 1000 yang sangat dahsyat, yang membuatnya harus menghindar dari sang dewa. Meskipun jurus itu sangat kuat, masih tak mampu menangkap orang yang mencekik Dewa Sasin dari belakang. Karena orang itu sangat kuat, dan Dewa Sasin mampu merasakan kekuatannya dari aura yang ia pancarkan. Orang yang tadi mencekik Dewa Sasin ternyata tak benar-benar ingin membunuh sang dewa. Dia hanya datang untuk menyelamatkan anak buahnya. Dan kini, Dewa Sasin seperti mengenal orang itu. Para pelayan di surga yang melihat Dewa Sasin malah bersorak. Biasa sob, ciwi-ciwi kalau lihat cowok ganteng pasti gitu. Kayak Mimin Sobat Movie nih, yang gantengnya mirip Dewa Sasin. Hihihi. Dewa Sasin pun menyuruh ciwi-ciwi itu untuk masuk. Arwah jahat yang kabur masih bisa dirasakan pergerakannya oleh sang dewa. Dan sang dewa pun kini mengikutinya dan berhenti di sebuah ruangan yang ternyata itu adalah ruangan dari Kaisar Sitian. Dewa Sasin pun merasa curiga dengan apa yang ada di balik tirai karena selama ini Kaisar Sitian selalu menutupi dirinya dengan tirai dan tak mau bertemu dengan orang lain secara langsung. Kini Dewa Sasin pun membuka tirai itu lalu masuk. Melihat ada orang yang membuka tirainya, Kaisar Sitian langsung menoleh dan bertanya, "Ada apa Sasin?" Dewa Sasin pun bilang pada Kaisar, kalau dia baru saja bertemu dengan arwah jahat, dan dari auranya, Dewa Sasin bisa memastikan bahwa arwah jahat itu adalah dewa yang terjatuh. Dan Dewa Sasin mengikuti aura itu lalu menghilang di tempat Kaisar Sitian. Kaisar Sitian kini meragukan perkataan Dewa Sasin karena dia belum melihat ada dewa yang terjatuh. Dewa Sasin pun bilang bahwa mereka sangat mengenal istana surga dan pasti mereka sudah lama di tempat ini. Dewa Sasin juga curiga bahwa merekalah dalang dibalik kematian para pelayan dan penjaga istana surga. Dewa Sasin lalu bilang pada Kaisar bahwa ini adalah hal atau masalah yang sangat penting. Kaisar Sitian bilang, "Aku sudah tahu sejak dulu." Lalu Kaisar mengajak Dewa Sasin untuk ikut dengannya ke suatu tempat. Sambil berjalan, Kaisar Sitian berkata pada Dewa Sasin bahwa adanya arwah jahat yang bersembunyi itu sudah terjadi cukup lama. Dan itu di luar dugaan dari Dewa Sasin. Dan ternyata Kaisar sudah mengamatinya sejak lama. Dewa Sasin pun bertanya, "Kenapa kau belum mengumumkan masalah ini secara publik?" Kaisar pun menjawab bahwa ini adalah hal yang mengejutkan untuk banyak orang. Dan kemungkinan ada komunitas dewa jatuh dan mereka sangat cerdas menyamarkan diri. Dan mungkin saja beberapa dewa tingkat tinggi juga terlibat dan menemukan mereka itu adalah hal yang sangat sulit. Kaisar pun bilang ke Dewa Sasin, "Apakah kau mencurigaiku? Dan kau mengira aku adalah dewa yang jatuh?" Dewa Sasin pun menjawab, "Iya." Kaisar Sitian pun memaklumi jawaban dari Dewa Sasin, lalu bilang, "Kalau aku memang dewa yang jatuh, bagaimana posisimu saat ini? Karena kau mengikutiku ke sini dan kau tak bisa kabur lagi." Dan ekspresi Dewa Sasin pun masih saja datar, seolah itu bukan masalah besar buatmu.
Tiba-tiba saja Kaisar Sitian pun tertawa dan bilang kalau dia cuma bercanda. Dalam perbincangan Dewa Sasin dan Kaisar Sitian, kini ada seorang anak kecil yang masuk ruangan itu. Dan anak itu mengenali Dewa Sasin. Dewa Sasin pun menoleh dan menyebut namanya Lingtong. Lalu sang dewa bertanya pada Lingtong, kenapa dia tiba-tiba menghilang beberapa tahun yang lalu? Lingtong pun menjawab bahwa dirinya hanya bersembunyi. Dan Kaisar Sitian menimpali jawaban dari Lingtong bahwa dia diserang Dewa Jatuh beberapa tahun yang lalu dan diselamatkan Kaisar Sitian. Lalu sejak itu, Lingtong tinggal di tempat ini dan menjadi asisten pribadi dari Sitian. Kini Kaisar menjelaskan bahwa dia membangun tempat ini untuk persiapan serangan balasan pada Dewa Jatuh. Dan hanya orang-orang yang dipercaya Kaisar Sitian yang boleh masuk ke ruangan rahasia ini. Kini Dewa Sasin kagum pada Kaisar Sitian karena dia sudah mempersiapkan sampai sejauh ini. Lalu Dewa Sasin bertanya, seberapa jauh kekuasaan Dewa Jatuh di surga ini? Kaisar Sitian pun menjawab, dari pelayan, penjaga, hingga para anggota jinggang dan jenderal, semua memiliki arwah jahat. Dan kini Kaisar Sitian bilang pada Dewa Sasin, bahwa ada hal yang membuatnya gelisah, yaitu sang penjaga surga yang paling kuat, si Dewa Mata Tiga, alias Dewa Erlang, telah terjatuh dan tercemar. Kaisar pun menyuruh Dewa Sasin untuk memusnahkannya. Kini ekspresi Dewa Sasin pun berubah, seolah dia tak percaya bahwa Dewa Erlang telah terjatuh dan tercemar. Kita berpindah ke arena pertarungan Asura, di mana saat ini Dewa Rulai sedang bertarung melawan Baigo. Baigo pun mengeluarkan seluruh kemampuannya dan kekuatannya demi mengalahkan Dewa Rulai. Rakyat Asura yang melihat pertarungan itu merasa takjub, dan Dewa Rulai pun hanya menangkis dan bertahan dari semua serangan Baigo. Kini Baigo marah karena satu pukulan Dewa Rulai yang membuatnya pingsan itu menjadikan dirinya malu. Dan saat ini Baigo pun mengamuk pada Dewa Rulai. Di tengah amukan Baigo, Dewa Rulai dengan santainya mengeluarkan satu tinjuan yang membuat Baigo terpukul mundur. Dan Dewa Rulai kaget karena Baigo tidak tumbang dengan pukulannya. Baigo pun tertawa dan bilang, itu adalah serangan lemah yang sama. Dewa Rulai pun menjawab, itu bukan serangan lemah, tapi itu adalah serangan yang sangat baik karena tepat mengenai titik kelemahanmu dan lebih kuat dari semua seranganmu. Baigo yang merasa diremehkan, kini benar-benar akan menunjukkan kekuatannya yang asli. Dia pun berubah ke mode jiwa tempur, di mana jiwa tempur ini adalah puncak kekuatan dari klan Asura, yang dimana penggunanya akan menghilangkan semua rasa letih dan linglung, serta kekuatan dan kecepatan mereka meningkat puluhan kali lipat, dan tak akan berhenti bertarung hingga lawannya mati. Tapi kelemahan mode jiwa tempur ini adalah durasinya yang tak bisa dipakai untuk waktu yang lama. Kini Dewa Rulai mulai ngeri dengan seorang Asura yang sudah melepaskan jiwa tempurnya. Baigo pun kini sudah berada dalam mode jiwa tempur yang membuat tubuhnya berapi-api. Dia pun langsung datang menyerang Dewa Rulai. Karena pergerakannya sangat cepat, tiba-tiba Baigo sudah berada di belakang Dewa Rulai. Untung saja, Dewa Rulai ini bukanlah dewa biasa yang lemah, sehingga dia mampu membaca pergerakan dari Baigo dan mematahkan serangannya. Muka Baigo kini terkena sikut dari Dewa Rulai dan membuatnya terpental mundur. Ternyata sambil terpental, Baigo masih bisa menendang Dewa Rulai yang membuatnya bergeser. Dan kemudian, Baigo lanjut menyerang dengan cepat dan mengeluarkan tinjunya yang bertubi-tubi. Dewa Rulai masih saja mampu menangkis tinjuan itu dan balik menyerang yang mengenai dagu dari Baigo. Dan dengan cepat, Baigo pun membalas dengan tandukan tepat di kepala Dewa Rulai. Seketika Dewa Rulai terpukul mundur, dan Baigo masih dengan serangannya yang berkelanjutan. Di tengah-tengah rakyat Asura, Sun Wukong terlihat diam saja dan tidak bergerak. Ternyata, itu adalah tubuh pengganti Sun Wukong. Dan kini, Sun Wukong yang asli telah berada di tempat lain di kerajaan Asura. Dia berhasil menyusup keluar dari arena pertarungan Asura. Sun Wukong yang telah berhasil menyusup, sekarang telah berada di tempat di mana Dewa Surga dan Asura berperang 300 tahun yang lalu. Dan Wukong kini sedang mencari sebuah benda di tempat itu. Ternyata misi sebenarnya dari Dewa Rulai dan Sun Wukong di kerajaan Asura adalah untuk mengambil kembali pedang milik Kaisar Sitian.
di mana pedang itu telah hilang saat pertempuran besar para dewa melawan Asyura 300 tahun yang lalu. Dan sejak saat itulah, Kaisar Sitian mulai bersikap aneh. Dan bila Wukong berhasil dapat pedang itu, maka Dewa Rulai bisa menyelidiki penyebab perubahan Kaisar Sitian. Wukong kini bertanya, apa dia harus memohon pada sang raja untuk mendapatkan pedang itu? Dan Dewa Rulai pun menjelaskan, sang raja tak akan mau menyerahkan pedang itu. Lalu Dewa Rulai pun menyusun siasat bahwa dia akan bertarung di parlemen atau arena pertarungan Asyura. Dan Wukong pun disuruh menyusup untuk mencari pedang itu. Kemudian Dewa Rulai memberi Wukong sebuah gulungan yang akan memberitahu rencana selanjutnya dan tak perlu kembali untuk menemui Dewa Rulai di parlemen. Wukong pun kini mulai khawatir dengan Dewa Rulai. Tapi sang dewa meyakinkan Wukong tak perlu khawatir karena dia paham dengan gaya bertarung dari Asyura. Dewa Rulai pun menyuruh Sun Wukong untuk menemukan pedang itu lalu berpisah. Dan kini Sun Wukong tersenyum karena dia yakin dan handal soal curi-mencuri. Kini Sun Wukong mulai bingung karena di tempat itu ada banyak sekali senjata dan senjata itu ditinggalkan oleh para dewa surga karena mereka mengalami kekalahan perang dari Asyura. Setelah mencari ke sana kemari, akhirnya Sun Wukong menemukan pedangnya. Pedang itu berwarna emas dan bersinar sangat terang, tertancap di atas bangunan. Ketika Sun Wukong hendak mengambilnya, tiba-tiba datang seorang bangsa Asyura. Dan ternyata, orang itu adalah Raja Rahu. Raja Rahu pun mengenal nama Sun Wukong, karena dia telah mengacau surga 300 tahun yang lalu. Ini adalah bencana besar buat Sun Wukong, karena dia harus berhadapan dengan Raja Rahu yang mengalahkan Kaisar Sitian dan membuat para dewa ketakutan hanya dari mendengar namanya saja. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Tunggu jawabannya di episode 4 ya sob. Oh iya sob, Sobat Movie mau bagi-bagi kaos keren nih buat sobatku semua yang beruntung. Tapi ada syaratnya sob. Syaratnya gampang kok. Pertama, kalian subscribe channelnya NSC TV ya sob, dan juga channel Sobat Movie tentunya. Kedua, follow akun Instagramnya NSC TV dan storyoplong.co. Ketiga, kalian share videonya Sobat Movie yang ini sebanyak-banyaknya hingga tembus 20.000 view ya sob. Terus, kalian like dan juga jangan lupa komen yang menarik. Nanti komen yang dibalas dan dipin sama Mimin, dialah yang jadi pemenangnya. Kalau nggak nembus 20.000 view, berarti ya harus nunggu. Makanya, semangat share videonya, biar cepat dapat hadiahnya. Kalau kata Siska Kohol, selamat mencoba! Tetap stay di channel Sobat Movie, dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu, agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.